Ruang apa namanya tuh water treatment minimal 1,5 meter. Kalau dia dicat boxy dia anti air dicat. Kemudian ujung ini dia harus melekuk ini. Kemudian setelah melekuk ini di sini ada sekian untuk drainase. Itu wajib. Nah, biasanya di water treatment dan di tempat mesin kapak bikin letter L biasanya Pak. Nah, setelah dia ikuti ini pakai keramik itu sudah masuk konsep. Itu 50 cm, dalaman 50 cm lah. Limbah ya, limbah. Pinggirnya di tembok, di bawahnya jangan di tembok. Ya si air itu menyerap. Nanti si air itu outputnya dibikin 4 in juga keluar. Imbas kalau perlu dia balik ke itu. Nanti yang mengurusnya itu orang AMDAL Badan POM yang di sana yang akan mengecek. Kan yang mengecek itu Pak, alatnya apa aja, sekatnya gimana, drainasenya gimana, saya bantu arahkan. Biar gini, bikin pabrik itu kan ketika sudah mengerucut ke arah bangunan, saya harus bisa begini supaya jangan dua kali ketika kerja. Bapak bangun, Iya, Pak, waduh, kita habis tenaga, habis biaya, rombak lagi. Ada, tapi ada ilmunya yang saya yakini, tapi nggak akan di-shot ya. Nanti saya ilmunya, ada ilmu. Ada khusus ya? Bukan, ada ilmu kalau bahasa tahu kalau macet jalur putus. Ya, alternatif. Tapi bukan di sini bicaranya nanti. Satu lagi Pak, dia itu bukan di sini, nanti di belakang. Bangunannya itu dia wajib pakai plafon. Betul. Kemudian lampunya ada pelindung, ada penutup, ya. Kemudian lampu ada sekat ruangan. Sekat itu gini, ada sekat untuk ruang LED, ada ruang antara, ruang water treatment kayak menyimpan tandon, baku, setengah jadi dan jadi itu atau dipisah boleh. Ada ruang mesin cup. Nanti ada intinya pemisahnya dia itu namanya disebutnya itu kaca sekat. Nanti pas outputnya dipakai tirai plastik untuk pembatas ininya. Oke, paham ya? Tadi yang saya mau bahas pertanyaan tadi yang mana tadi? Setelah itu air ya? Cukuplah segitu dulu. Kalau terlalu panjang, terlalu bingung. Selesai ya? Panjang, bisa 2 jam bisa ya. Jadi pokoknya sedih lah. Masalah gedung tadi Pak, kan mungkin kan awal-awal kan iklim juga yang harus kita siapkan kan. Jadi ini kondisi kontur ini tanah ini kebetulan yang mau kami pilih tempat kami membangun pabrik tadi Pak. Ini kebetulan dia agak miring sedikit. Cuman ada juga yang rata di mana. Cuman maksud kami Pak, kami memanfaatkan kemiringannya itu. Karena ini Pak, maksud kami Pak kan kita buat 3 trap umpamanya. Pertama untuk lahan parkir, untuk muatan mobil nanti kan. Habis itu umpamanya kita terap lagi umpamanya setengah meter atau 1 meter kan, baru ini mungkin pabrik umpama. Kalau memungkinkan, baru kita naikkan setengah meter lagi umpama. Nah, itu mungkin entah bak penampung apa dan segalanya. Maksudnya biar mobil bisa posisi sumber air di atasnya lagi sekitar 100 meter. Oke. Jadi kan gini, kalau bicara penataan itu yang penting poinnya begini. Konsep di awal ini kita mau mainkan pabrik sampai di mana? Karena kalau sampai di mana artinya mau sampai galon nggak? Pertanyaan saya. Kalau nanti akhirnya juga mau main galon, berarti saya harus menata si tanah itu jangan dihabiskan ke belakang semua. Idealnya begini. Taruhlah kita punya kotak lah, ya misalkan berapa? Contoh lah, misalkan 50 atau 100 kali 100 lah misalkan Pak ya. Bagi 30 poin, 30% lahan parkir kan, 30% bangunan pabrik, 30% di belakangnya untuk workshop, untuk reject yang tidak kelihatan letak depan ini disiapkan di belakang walaupun belum dibangun, betul kan? Ini hanya namanya disebutnya planning. Kalau dalam di sipil itu penataan kayak tadi trap itu harus di mana. Ini kan nanti yang penting poin itu mengenai di posisi lokasi.
kebutuhan. Pertanyaan mungkin gini, air sumber di mana? Kalau air itu jangan gini, air sumber di bawah, kita bangunan di atas kan nanti nggak mungkin apa ya, harus dari atas. yang harus buang energi ya. jangan buang energi lah, gunakan alami gravitasi lah. Terus yang penting kalau mau dimasukin dicatat silakan gini. Tadi udah saya sampaikan, bagilah 3 tahap si lahan tatu. Depan berapa persen, tengah berapa persen, belakang berapa persen. Ini harus ada. Iya. Nanti si posisi pabrik itu nggak boleh ada WC, kantin nggak boleh. Pabrik aja kotak. Nanti untuk WC, untuk musola di depan. Di luar Minimal musola 100 meter lah dari Nah. tempat pembibitan ini. Nah, yang penting lagi, ketika nanti bikin untuk tinja itu harus lepas, jangan sampai terkontaminasi ke air, biar kemana buangnya. Itu yang penting ya. Nanti orang tuh nanyain ya si Badan POM ya. Iya. Jadi dia harus kemudian bila mana si kondisi air itu dari air hujan itu mengoptimalkan ada sumber serapan juga. Contoh gini, saya ada di konten Gede Mutu, saya juga aneh tuh. Tapi ketika semua bicara Badan POM, kita bicara lingkungan, ujung-ujungnya apa? Kita kayak sederhana, tapi kita banyak menyepelekan namanya sirkulasi atau ekosistem, atau bahasa ekosistem kalau bahasa dulu pelajaran SD mungkin ya, ekosistem ya. Jadi alur air ketika dia turun dari tarang, dia turun jangan langsung buang ke nanti dia bikin mau berapa pipa direndam, kemudian si pipa ini tuh digergaji, ikat dengan tali injuk, nanti si air itu masuk serapan ini, tapi kalau dia kelebihan nanti ada pembuangan langsung keluar, jadi nyerap dulu ke bumi, sehingga nanti bumi itu satu ya ada pohon juga ya, air tidak akan berkurang ketika kemarau, betul nggak? Ini namanya si air itu terus itu muter sirkulasi. Oke ya, lanjut pertanyaan. Jadi Pak kan, ini masalah ukuran gedung tadi dulu Pak kan, ini kan mungkin kalau Bapak bilang tadi kalau 4x2 lane tadi kan 10x20 Bapak bilang kan? Ya. Nah, kalau seandainya 4x2 lane kan? Ya. Ya. Itu apa udah termasuk sama pengembangan untuk aquamotor nanti sama kalau apa udah cover itu ya? Contoh ya, saya di Riau. Riau itu panjang 25, lebar 12. Boleh dicatat nih ya. Untuk kemasan kap berapa lane pun 2, 4 atau 8 lane, minimal banget dia punya space yang udah perlu disiapkan, lebar itu 3 meter, cuma panjang yang berbeda. 2 lane ya 3 meter cukup, kalau 4 lane kan 4 meter lebih. 4 kali 2 agak panjang jadi bodinya, itu yang membuat dia membedakan. Outputnya juga beda, semakin besar banyak lagi kan, outputnya jadi panjang Pak. Kan semakin banyak kita tabungan juga harus siap kan nyetoknya, paham ya? Silakan ada lagi lain. Jadi jawabannya kan bisa Pak. Kalau bisa kalian itu 12 nanti cup bisa, botol bisa, galon bisa. 12 kali 25 cukup Pak. Nanti itu ini udah bicara lega banget itu ya. Itu bicara ini balen juga udah gampang. bicara ini gudang sementara seminggu bisa ke sana. Ketika seminggu harus tetap keluar. Ya itu bisa 3 mesin. Kalau 10x25 tadi nggak dapat ya? Bisa aja. Kan tadi rumusnya satu mesin 3 meter Pak. Satu lane atau satu mesin gitu ya? Nah ini Pak, ini kap mau 2 lane, 4 lane, dia dimensi 3 meter gini Pak. Mesin tidak nyampe 1 meter, kiri 1 meter karena untuk space. Cukup segitu. Yang membedakan panjangnya. Betul nggak? Yang paling panjang berapa Pak? Kita ambil yang paling panjang aja. Mesin kapnya maksudnya 4 kali 2 lane. 4 kali 2 lane tadi berarti panjangnya 3 kali berapa Pak? Harus kita siapkan. 2 kali 6, 12 meter. Bangunannya. Iya untuk ini aja mesin aja. Gini, tadi saya udah bilang kalau 4 kali 2 lane cuma 1 mesin aja. Tadi bilang berapa? 6 kali 12 udah cukup. Cuma nanti
Kalau 12 untuk nampung produknya nggak ada. Ya, tempat Betul nggak? nampung 16 bisa. Jadi gini, kan gini bahasa analisa, ada analisa budgeting, ada analisa solusi yang bisa ditiru ke siapa. Kan analisa untuk bangunan ini tidak terlalu besar kan? Ya Pak ya, jalan dulu. Tapi analisa untuk sipilnya disiapkan ketika pelebaran tanah itu sudah ada. Ya. Jadi mudah nanti. Masalahnya itu masalah perencanaan ke depan. Ya. Ya Pak. Ya. Artinya ini hari disiapkan namanya 10 kali 25. 25 nggak ada masalah, tapi rencana ke depan tuh ada tempat. Iya, kalau itu bisa. Ya, jadi poinnya gini, saya sederhanakan. Sipil perlu bangun dari nol tidak wajib. Kalau ada yang dimanfaatkan bangunan silakan ya. Kedua, mulailah dari apa yang ada dulu, Bapak yang ada. Kita nanti atur ya. Kayak gini, si conveyor kan kalau sempit kan bisa aja kotak nanti kan muter, bisa aja. Jadi kita sesuaikan di sana ada nggak bangunan yang bisa Kalau itu dimanfaatkan? kalau itu jelas enggak ada. Ada yang bangun baru. Bangun baru. Oh, bangun Karena baru. kan wilayah itu memang tempat kami itu kosong memang. Oh sama iya sekali. silakan. Iya. Cuma nanti saya warning aja. Oh ya ngomongnya jangan di sini nanti udah di off. Nanti ada ngomong ya saya harus kasih masukan ya. Kan gini, keilmuan itu saya jadi lucu ya. Kayak birokrasi kan kita harus tahu ilmunya. Ya. Kemudian teknik juga. Jadi kalau bicara kan lucu gitu. Tahu lucu kucing-kucingan. Tahu kucing-kucingan. Ya udah nanti aja. Silakan pertanyaan lain. Tadi sudah bahas apa namanya sumber. Jadi kan ini Pak, ini kan kondisi Jakarta Aceh itu kan jauh nih. Ya. Yang namanya mesin kan pasti ada kerusakan. Ya. Ya seandainya rusak, Ya. itu gimana itu artinya? Gini. Satu, ketika masang semua dibikin otomatis. Jadi tidak ada harus manual. Otomatis tidak diandalkan 100%. Manusianya saya training. Ada contoh perawatan. Cara ini begini. Ya. Nah, makanya di sini saya ini langsung ke konsep nih. Kayak begini pertanyaannya tadi. Pak, berapa Bapak kasih garansi? Bapak mau berapa tahun? Ketika Bapak komite kerjasama, berapa tahun saya siap? Kenapa? Saya ajarin, Bapak sudah tahu, saya nggak akan capek kan. Yang penting Pak ini rusak, ya udah saya kirim seperempatnya. Caranya udah tahu kan begini iya. Jadi kita ajarin caranya Pak. Disebutnya troubleshooting dan once bisa memecahkan masalah sendiri. Karena Pak, ya itu kan adanya di YouTube itu begitu Pak. Jadi bukan pintar tapi hanya contoh aja bahwa sistem benar tuh ada awal sekarang silaturahmi, ada keputusan, ada pilihan, ada pelaksanaan, ada namanya masa training. Masa training itu digembleng ini begini arahan semua dijelaskan supaya apa? Supaya yang kan begini Pak, orang itu dapat masalah karena nggak tahu cara ngata masalahnya. Kalau udah tahu masalah bisa jadi peluang masalah Pak. Seperti saya kan belajar dari masalah orang kan. Iya Pak, saya pelajari, loh dapat uang. Nah di sanalah makanya ketika nanti training usahakan tidak ada orang lain internal. Internal itu istilahnya pemilik atau saudaranya kayak. Supaya apa? Saya ajarin orang lain, dia tuh nanti berlagu, dia keluar, Bapak repot nanti. Itu yang banyak terjadi. Betul Bapak? Nah, Jadi Pak, ada masalah SNI ini lagi kan, kita kembali lagi. Ini kan kita kan produk nanti kan ada juga yang cup, ada juga yang botol, ada juga yang galon kan. Itu apa satu SNI aja gitu kan? gini saya jelaskan. Wah ini langsung ke akhir. Dulu sebelum peraturan baru barcode-nya satu, sekarang barcode cup terpisah. Contohnya nanti saya kirimnya ke Bapak ya. Yang punya Rio air molek ya. Nanti saya kirim ke Bapak. Jadi cup barcode-nya ini, botol ini, galon ini. Nah, prosesnya perlu Bapak pahami ya. SN itu plus minus 3 bulan. Kalau MD agak lama 6 sampai 7 bulan karena proses MD bisa diproses, SN dulu keluar,
baru barcode dulu keluar, setelah barcode keluar baru MD diproses. Dulu mah tidak nunggu barcode keluar, langsung bisa MD proses. Ada nggak ribet, karena sekarang ribetnya gini, cup ini, kemasan cup ini terpisah barcode-nya dengan botol dengan galon, dulu satu. Paham ya? Paham. Nah, jadi untuk biaya pengurusan gimana Pak? Atau memang di barcode-nya aja kita umpamanya bertambah biaya kita, atau pengurusan SID-nya satu maksudnya? Izin SID-nya. Pertanyaan bukan gitu pertanyaannya Pak. Ini namanya disebutnya, saya terlalu ngocak ini seperti ilmu ini. Jadi saya alurkan dari awal ya. SNI bisa diurus tatkala satu kelengkapan administrasinya seperti CP-nya punya, EMB ada, nomor induk usaha, kemudian merek banyak didaftarkan. Ini nyawanya nih, bangunan ini, pasang dulu mesin, lengkapi persyaratan yang tadi drainase, bla 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 semua, baru SNI diajukan. Nah, nanti ada tim auditor yang datang ke pabrik itu. Konsentrasi banget Pak. Tim auditor ini pusat atau daerah? Saya biasanya dari Makassar. Nah, nanti saya ada penjelasan yang nanti di belakang ya. Kenapa saya di Makassar ada alasannya. Jadi dari Makassar nanti dia bawa namanya disebutnya itu alat yang sudah komitmen di harga tersebut. Alatnya apa? Alat TDS, pH, turbidimeter, plus sertifikasi kalibrasi. Ini penting karena alat bisa beli di toko, tapi kalau Bapak tidak punya kalibrasi tidak dinilai oleh pihak SNI. Kalibrasi ininya lah yang diajukan nanti. Nih kalibrasinya. Nah, satu itu. Kedua, dia datang bawa modul, bawa juga kasih training siapa manajernya nanti. Nih modul ini kasih penjelasan ini semua. Termasuk pertanyaan Bapak tadi, bahan baku dijelasin nanti semua. Nah, kenapa saya kok bisa begini? Ya dulu saya juga mengenal ini. Dulu waktu di pabrik training ISO. Jadi keilmuan marketing, keilmuan ISO, keilmuan prosedur, keilmuan teknik, marketing nyambung. Betul nggak Pak? Jadi kalau bicara, Pak saya ini mau diurus, Pak ini loncat pertanyaannya. Bapak ini dulu ke satu beres, dua bangun beres, pasang mesin, lengkapi, ini beres, baru keempat. Iya. Karena kalau loncat nggak bisa, nggak bisa tahapannya langsung. Jadi sekarang gini intinya Pak Firdaus, tahapan kita mau buat bangunan ini biar nanti gampang untuk turun SNI, apa yang harus itu tadi kan? Betul. Biasanya datang konsultannya, wah ini nggak bisa nih. Satu ya. Biar lancar. Kalau bisa dicatat jangan lupa. Usahakan si bangunan kusen wajib aluminium. Iya, dengan cat dinding wajib jangan yang rontok-rontok kan, berarti itu harus di tempat water treatment dan mesin peeling. Di dalam Pak. Itu sebenarnya ada kita panduannya Pak, maksudnya panduannya langsung aja saya maksudnya kan umpamanya ini kan kita susah juga urusan gedung kan nanti bongkar lagi kan. Iya itu Pak. Bangunan biar kita siapkan dari kalau dia apa nih Pak, kalau di proyek dia kan ada apanya gitu, ada spek istilahnya. Iya. Ini harus seperti ini. Harus seperti ini kata konsultan. Kami Bapak menurut Bapak yang bagus kalau memang lebih kecil, kami mintanya lebih kecil memang. Dua atau tiga mesin ada rencana ke depan atau dua dulu? Ini rencananya Pak kan kita rencanakan pengembangan ke botol juga sama ke galon. Untuk sementara di awalnya 4x2 lane. 10 aja cukup lah, 10 kali 20. Biar jangan ngambang-ngambang terus kita kan. Gini Pak ya. Ini kalau di Rio ini 12, ini 25 ya. Bapak mau 20 silakan. Iya 20 aja. Kita 20. Ini 10. Ya. Tapi kalau hitungan bentangan IWF ini tanggung Pak, biasanya 12 biasanya. Kalau orang karena ini Pak kan karena kita atap memang bukan udah pasti, kayaknya udah pasti nih kita pakai kayu kalau memang apa-apa, beli kayu aja. Atap tadi Bapak bilang bisa kan? Bisa manfaatkan. Kita pakai kayu. Nah, kan begini Pak. Nah, ini kalau tadi saya bicarakan ada spare 30% tanah belakang, 30% ini tengah, 30% ada tambah ini parkir, dan mungkin di sini nanti Bapak ada disebutnya ruang satpam, ruang sholat,
musola mungkin WC Pak ya, di sini depan Pak. Iya. Nah, berarti seperti ini jauh dari sumber nanti dari sini. Nah, yang perlu dibicarakan oleh saya itu satu, Pak, ini bahannya apa? Udah. Pak, semur serapan di mana dia buangnya nanti Bapak atur. Yang saya perlu jelaskan lagi di sini hanya begini Pak. Bapak di sini di pas ujung ini satu tehal atau setengah, Bapak jangan dulu dikasih keramik. Dikosongkan. Nah, kosongkan ini. Supaya Bapak nggak bobok. Nanti biar nggak bongkar. Jangan dikerjakan aja. Ini buat apa? Nanti saya gini Pak. Datang dulu mesin dipasang, barulah sekat. Contoh begini, ada sekat ini. Ada sekat kurang ini, ada sekat ini untuk mesin kap, ini kap, ini botol. Setelah diikat, nah ketemulah karena Bapak sudah terlihat nanti ini terakhir dibobok karena kita ketemunya di angka berapa. Nanti saya akan ini kirim ada itunya, Pak di sekian meter Bapak bobok, pas. Contoh banyak lah yang saya walaupun yang penting gini, orang yang bangun nanti kirim pilarnya di mana, pilar ada. Nah, nanti saya bantu kirim nanti Pak itu ini kayak gini aja lah. Nah ini biasanya gini, ini input kiri misalkan ya, untuk biasanya si PLN nanti di posisi di sini pasangnya Pak, ya pasangnya. Ini output Pak, gudang. Jadi ini misalkan piring botol kayak gini lah gambarnya mesinnya. Ini conveyor Pak. Nah, ini kan nanti packing. Nanti ini pintu keluar. Nanti di sini ada sekat ruang antara. Nah, ini kotak aja dulu. Nanti mendesain ini saya bantu ke sana. Kita bangun plong dulu Pak. Plong aja kotak. Begitu dipasang mesin Cuma baru nanti dibikin skala. Kalau ini sudah tidak tidak dipasang keramik keliling. Istilahnya nggak 2 kali kerja udah dibobok lagi. Semua pojok-pojok tadi sudut-sudut. Udah aja berbentuk kita L aja. Keramik. Berbentuk L aja. Ini satu ubin jangan dipasang aja. Kenapa? Nanti yang saya jelaskan buat lakukan ini satu, baru turun drainase, baru rapikan. Oke ya? Itu aja simpelnya. Jangan terlalu detil nanti puyeng. Udah jadi segitu dulu. Segitu aja maksudnya. Dikosongkan aja segini. Kosongkan. Nah, yang lain masuk keramik terus ya. Iya gitu. Nah, nanti ini bagian saya masuk dulu mesin. Baru setelah beres Pak, silahkan Pak ini titik ini kayak kemarin ya. Saya di Singkawang. Ini titik ini ruang antara. Nah, ini jadi tahapan 1-2-nya dapat. Jadi Pak, kan ada namanya bak penampung kita tadi. Itu di mana posisinya? Nah, apa itu jadi di luar gedung ini juga atau di dalam gedung? Siap. Bagus pertanyaannya. Kalau ini air gunung atau air tanah ini? Air gunung. Air gunung nggak apa-apa di luar, mau bak mau toren ya. Kenapa di luar? Ada kelebihannya, tapi dia harus ada penyangga ya. Penyangga itu kalau misalkan dia terbuka, si pagarnya tertutup biar orang tuh yang tidak berkepentingan jangan masuk ke sana karena ada jair ya. Ini buat air baku nanti ditarik dengan pompa masuk nanti toren setengah jadi Pak. Ini Pak penampung yang macam mana ini Pak? Bisa bak, bisa toren Pak. Yang kapasitas? Jadi gini, kalau ingin ekonomis tandon plastik yang 5.400 Penguin atau Exal ya, itu praktis ya. Yang penting si bawahnya itu kuat ya. Dia nggak turun, dicor dulu lah. Iya kita cor dulu. Kalau bak tuh gini ribetnya, kalau sipilnya kurang ya istilahnya pengalaman, unsur retak pasti ada aja. Pas bangun ini. Rembes. Lama-kelamaan dia memang itu penyakitnya. Udah aja tandon. Nanti tandon. Tapi ukuran 5.400 ya yang penguin ya. Minimal 1 atau 2 ya. Itunya siapkannya. Unit ya. Nanti di spek ada saya jelasin setengah jadinya. Jadi gini, yang disiapkan oleh konsumen itu satu bangunan, listrik, tandon air baku setengah jadi, tandon jadi. Kita seperangkat komplit terpasang, training dari bawah terpasang. Jadi yang Bapak siapkan itu tandon dengan listrik aja. Kenapa? Kalau kita bawa tandon di sini ongkos begini jauh Pak, mahal. Listrik tadi berapa ampere Pak? Tergantung nanti pilihan Bapak. Biasanya gini, kalau mesin kap saja plus minus ya sama ini udah 3 pas Pak ya.
Ya 20.000 watt mesti. Tapi nambah dengan mesin cup dengan botol minimal antara 20 sampai 25. 23.500 lah berarti. 20.000 3 pas. watt. Ya 23.000 Ya. yang 3 pas. Besar itu cup awalnya aja Pak. 23.500. 3.500, 3 pas tuh ya? Iya 3 pas tuh Bang. Ya, itu gini, dia start awal aja yang gede. Berat ya? 9.000-an. Tapi ketika heater 1, heater 2-nya sudah panas, Ya, dia akan mengecil ya turun. wattnya. Ya, di sekitar 60%-an lah. Ya kan? Start awal aja. Makanya kalau kita setrikaan baju aja jangan pakai cabut lagi. Ya. Itu kan boros. Ya. Ya kan otomatis biar jalan. Hentakan pertamanya dia Hentakan wattnya pertamanya tinggi. Ya. makanya kalau ini otomatis dimainkan. Ya. Jangan dicabut kalau terlalu panas, salah. Otomatis mainkan. Jadi standar, tidak terlalu panas, tidak terlalu ini. Kayak gitulah. Si mesin pun harus terus pasang biar nggak boros. Nah, ini mekanisme tahapan awal Pak ya. Jadi kotak saja. Nanti yang melengkapi Bapak drainase ini siapkan. Ada drainase dalam, ada drainase luar Pak. Iya. Ya, kalau luar nanti saya dengan sipil lah, jangan sekarang Pak, dengan sipil. Makanya kan bikin pabrik itu harus datang dulu. Karena mana yang harus Bapak sampaikan ke sipil, nanti sipil bicara ke saya, betul nggak Pak? Nanti biar nyambung. Oh kalau ini, oh ya, yang penting poinnya dapat, yaitu si pembuangan air hujan itu tidak langsung ke sana, nanti komplain oleh Badan POM. Dia harus ada masuk dulu sumur serapan, dia baru keluar gitu. Itu aja sih. Ya, jelas Pak ya. Sekarang mau lihat mesin, perlu nggak saya bawa aja ke gudang? Kalau ke gudang tuh gini, saya sudah bilang di WA, kalau sekarang saya kan sudah itu siapkan buat 3 titik ya. Kalau Bapak ada DP di sekarang, ini Maret mau datang supaya tidak diambil sama orang. DP ini aja berapa? Supaya nanti ke booking, karena ini aja rebutan loh Pak. Saya udah sebulan lebih nunggu ini, baru datang udah ambil. Tapi kan begini Pak Firdaus, kita ke gudang itu kan perlu kita jauh-jauh dari Aceh ini, dari Medan, biar ngelihat dulu abang ini sama abang saya ini, biar kita lihat dulu mesinnya yang sono, ininya dulu. Kita sekarang ke gudang. Itu. Kalau ini pertanyaan udah beres, beres, kita ke gudang. Biar di gudang tuh gini Pak, Bapak pasti akan nanya, Pak spare partnya ada nih, spare part. Ya. Pak ini nih. Terus kemudian linknya dari ini apa? Semua mesin yang berurusan dengan kemasan semua ada di sana. Ya itu maksudnya. Kayak Bapak mau bisnis, Bapak mau kemasan, mau bikin kopi yang sasetan atau yang sampo yang kecil itu ada di sana semua. Oh, semua lengkap. Cuma kan saya nggak bahas tadi di awal, kenapa? Takutnya sombong. Sudah ada. Ini kan kita istilahnya Pak Firdaus garis besarnya dulu. Udah. Yang kita harus siapkan bangunan ini ukurannya kata abang ini tadi 2x4 ya, lane-nya 4x2 ya. Berarti ruangannya harus kita siapkan ini ya. Untuk gampang nanti datang konsultan, oh ini harus ini biar tidak banyak makan biaya bongkar ini Pak. Makanya kita tanya Pak Firdaus, ini yang harus disiapkan apa. Nah ada lagi yang ilmu saya akan berikan ya. Bila mana ingin simpel antara posisi gudang dengan mobil, begini, ini truk ya yang mau masuk ke gudang. Usahakan gudang itu sejajar dengan mobil pickup yang akan. Atasnya. Kenapa? Supaya ketika si dus itu pakai namanya hand lift, Bapak mau usah repot bawa satu-satu, dorong truk dengan itunya truk. Jadi Pak kan itu yang kemenangan lahan kita yang terap tadi yang mirip. Itu kan di bawah Bapak catat, dan ini memang istilahnya kan masukan saya aja. Mau nurut silakan, nggak nurut saya nggak akan marah. Enggak, memang itu udah bagus. Abang saya ini memang begitu mundur mobil dia rata. Iya, kan ini hanya masukan. Supaya Bapak simpel. Supaya Bapak energi lagi kan. Handlift nanti di sini cari banyak. Sama kayak Bapak bilang tadi kan, sumber air nanti kita buat pabriknya di atas, sumber air ini di bawah kan butuh tenaga lagi naik. Beli pompa gede lagi. Harusnya kita memanfaatkan gravitasi ya. Dari atas saya turun ke tandonan. Ngobrol gini kan baik telepon nggak akan nyambung semua. Kenapa? Perlu waktu terlalu luas memang dibahas. Terlalu luas dibahas. Tadi aja mau dibahas pemanasan bisa 2 jam loh Pak, kalau Bapak senang. Pemanasan untuk perkenalan, benar nggak Pak? Betul. Kenapa?
dari uraian yang tadi saya sampaikan nyambung semua. Betul Pak ya? Dari tahunya SDM, memanfaatkan SDM, memanfaatkan alam, memanfaatkan semua kompak. Wah, itu disebut sinergi Pak. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan kita close. Tidak ada ya, kita akan lihat di bawah dan di sana. Setelah itu kita bareng ke gudang. Siap ya.